Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil Azim. Sadaqallahul Azim. Pada kali ini kajian saya beri tajuk tentang viralnya pawang hujan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pawang hujan yang bernama Mbak Rara. Sebelum kita kaji, marilah kita saksikan dulu pendapat-pendapat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Silahkan. Kalau hujan, alhamdulillah, yang bakal nyalakan nanu sudah pada nggak nyala lagi. Selesai, ngapain susah? Nggak usah pawang-pawangan, awas ya. Jangan ngundang pawang ya. Nggak ada pawang-pawangan di sini. Doa kepada Allah, zikir, semoga Allah memberikan yang terbaik. Pawang itu kan urusannya dukun kan? Ya. Saya ada ngerti pawang. Pawang kan dukun. Pakai komat kamit usir mendung. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Kalau sudah urusan dengan dukun, bagaimana? Nabi tidak akan ridho. Kalau orang soleh, ada orang soleh yang memang doanya dikabul oleh Allah. Kita datang pada orang soleh, dan orang soleh biasanya minta, misalnya kau sedekahlah ke masjid fakir miskin, lalu doa bismillahirrahmanirrahim, insyaallah tidak ada hujan, boleh. Insyaallah Allah a'lam bishawab. Berlindung dari harimau membuat senapan, berlindung dari gempa membuat fondasi, berlindung dari hujan yang membuat ilmu pawang. Untuk survive manusia semua butuh ilmu. Nah ilmu-ilmu itu ada karena manusia harus survive. Untuk bisa terbang butuh ilmu penerbangan. Lah untuk anti hujan ya butuh ilmu anti hujan dong. Kalau semuanya tiba-tiba musyrik, maka menanam padi untuk survive juga musyrik karena lebih percaya pada padi daripada kepada Allah. Dari pendekatan keislaman sendiri itu. Pendekatan siapa? Nah itu kan Islamnya orang-orang yang berbeda begitu ya kita semuanya disebut musyrik. Terus bagaimana umat Islam menyikapi hal ini? Enggak apa-apa, udah. Kalau dia bilang musyrik ya suruh dia datang, suruh berdoa, hujan tidak itu. Kalau yang mengatakan itu musyrik ya suruh dia berdoa di situ. Kalau dia masih hujan berarti doanya nggak manjur, itu aja. Bukan budaya, itu ilmu. Jangan sekali-sekali meletakkan itu pada budaya. Itu ilmu, dan itu namanya spiritual. Kalau yang mengatakan itu musyrik ya suruh, kalau ada hujan suruh dia yang datang. Sama dengan orang mengharamkan bank, maka orang itu suruh datang dan saya mau pinjam uang pada dia. Kalau saya spesifik ilmu apa ya? Ya ilmu tentang bagaimana mensiasati hujan, menurunkan hujan juga ada ilmunya, bagaimana tidak hujan juga ada ilmunya. Itu. Coba Khalil Bangkalan itu pernah diminta sama Bupati Bangkalan karena dia mau bikin pernikahan, minta 7 hari 7 malam tidak hujan.
Pak Khalil menulis sesuatu suruh paku di atas pintu. Itu setelah tidak hujan beneran dengan alat itu, dan bupatinya pengen tahu ini tulisannya apa, ternyata tulisannya Bupati Balanaraja. Itu ilmu, kalau semua disiplin ilmu disebut musyrik. Nah dia nggak tanggung jawab, dia cuma bisa memusyrikan. Mandalika butuh tidak hujan, maka adanya itu sudah itu. Yang bijaksana dengan ilmu. Siapa sih yang ngomong itu musyrik itu siapa yang tahu orang? Ya itulah makanya kalau tidak semua orang boleh ngomong gitu. Ya misalnya ya kacana itu ada. Bukan dikit-dikit musyrik, dikit-dikit musyrik. Dan jangan gitu ada sesuatu. Hargai orang. Kalau kamu tahu itu musyrik ya sudah kamu diam. Kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mandalika tetap hujan kalau kamu datang. Pilpres juga sama, udah berdoa kayak gitu juga tetap kalah. Terus diketahui apa pawangnya itu agamanya Islam, Gus? Pendapat jenengan gimana? Kenapa saya juga sering diminta bagaimana hujan tidak datang kalau lagi pengajian. Memang semua punya kiai pasti diminta kalau terus bagaimana tidak hujan. Ya punya ilmu macam-macam. Terkait tata cara apa lockdown itu ya itu kan caranya dia. Saya ingin tahu yang musyrikin itu suruh sini, suruh hentikan hujan kalau dia bisa. Berdoa. Sebagai muslim, kalau kita mengalami satu situasi hujan yang deras, sedangkan kita sedang punya kegiatan yang bermanfaat, maka amalkan sila pertama itu, berketuhanan, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di antara wujudnya adalah pasal 29 ayat 2 dengan meningkatkan ibadah. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini bagian dari ibadah kita. Jadi kalau hujan deras, kita sedang ngaji atau ada kegiatan positif, kita ingin coba minta sama Allah supaya hujannya dialihkan, maka mohon ini doanya. Ya, dan jangan menyimpang. Misal kita gunakan perangkat lain yang justru bertentangan bukan hanya dengan ayat, dengan hadis. Ini bagi muslim ya. Bagi seorang muslim. Jadi ini khusus tuntunan bagi orang Islam yang ada di sini pedomannya. Nah, jangan mengerjakan yang Allah nggak suka. Hujan itu kan ketetapan Allah. Ya, terus kalau kita melakukan yang tidak disukai Allah, itu bertentangan bukan hanya dengan Al-Quran, dengan hadis, tapi juga dengan dasar berkebangsaan kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan tafsirnya tadi, Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat kedua. Jadi bacakan doa ini. Ya, kalau mau lagi kita tambahkan nih. Ya, ini biasanya lebih cepat, nggak nunggu lama nih, nggak nunggu lama. Bacakan yang ini, Allahumma hawalaina wala alaina. Bacakan 3 kali. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian setelah itu kita bertawassul. Ya, kalau mau cepat bisa dengan 2 cara. Satu misalnya dengan Nabi SAW. Ya, kita memohon misalnya Allahumma bihaqqi nabiyyikal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bisa dengan menggunakan Al-Qur'an. Karena semua apa yang tadi Allah tetapkan kan di Al-Qur'an ada, di hadis ada. Jadi kita gunakan Al-Qur'an dan juga kita gunakan Nabi yang menyampaikan semua hadis-hadis yang mulia itu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bisa kita katakan misalnya bisa membaca di antara surah-surah Quran misalnya ada Al-Masad. Ya, yang dikenal dengan surah Al-Lahab itu, Tabbat yada abi lahabin wa tab, itu bisa dibacakan. Ya, karena di antara fadilah surah Al-Lahab itu adalah bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berketuhanan dan menghindari segala hal yang tidak Allah sukai. Jadi membangun kedekatan dengan Allah, ya, dan menolak segala yang tidak disukainya. Jadi ketika kita sedang mengerjakan aktivitas, misalnya kita sedang ngaji nih, kan ngaji itu membangun kedekatan, ya kan? Ya, sedangkan tiba ketika sedang mengaji, misalnya Allah turunkan hujan untuk menguji kita. Bagaimana mendekat kepada Allah, mintanya seperti apa. Nah, itu boleh misalnya digunakan surah Al-Lahab atau Al-Masad. Bacakan 3 kali juga. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai dengan selesai. Bisa gunakan Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bisa baca 3 kali terus sampai selesai. Ya, setelah itu berdoa. Ya, bisa kita pakai bahasa Arab, misalnya Allahumma ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi qur'anika ya Allah wa bihaqqi hurufihi ya Allah al-ajibah ya an-nafi'ah. Ya, mohon Allahumma ya Allah
ya la tunzil ilaina ya Allah ya arhamar rahimin al matara fi hadzal waqt ya Allah hina taqarrabna ilaika ya rabbal alamin. Boleh kalau tahu bahasa Arab. Ya Allah mohon jangan dulu turunkan hujan pada kami saat ini ketika kami sedang mendekat kepadamu ya Allah. Atau sesuai redaksi hadis, Allahumma ya Allah hawalaina wala alaina, bacakan 3 kali, minta dengan penuh keikhlasan. Itu nggak nunggu lama karena hadisnya mengatakan kalau ikhlas benar seketika akan berhenti dan nanti ada bab lain lagi untuk meminta. Semuanya ada, alhamdulillah ada solusi, ada jawaban. Jadi bagi umat Islam, insan beriman, jauhkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak Allah sukai, menggunakan sesajian, hal-hal yang tidak tepat misalnya, atau menggunakan jasa-jasa yang memang orang yang dimaksudkan boleh jadi jauh dari Allah, nggak kenal Allah, mengerjakan perbuatan yang nggak Allah sukai. Maka jangan harap keberkahan akan turun di tempat yang kita pijak, karena syarat berkah itu cuma 2, iman dan takwa. Quran surah ke-7 ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, bertakwa, mengerjakan semua perintah dengan baik, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan buka segala pintu keberkahan di langit dan di bumi. Dan dia bagaimana menyikapi pawang hujan? Ini dukun, penyihir. Ada acara hujan, biarin hujan, akhi. Rahmat dari Allah. Kenapa? Pasang tenda, gitu kan. Masuk dalam ruangan. Kalau lebat sekali hujan, tunda hari lain. Jangan dipanggil. Pawang hujan ini dukun. Nggak boleh sama sekali, haram dalam Islam. Walaupun mereka pakai bacaan-bacaan Al-Quran ya, jangan dipercaya. Paling sedikit itu tanam telur di belakang rumah, taruh apalah batu kerikil sekian banyak dan segala macam khurafat semuanya. Aksi Mbak Rara sebagai pawang hujan di sirkuit Mandalika saat MotoGP. Saatnya menunjukkan pada dunia kearifan lokal budaya Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu indahnya pendapat-pendapat para sahabat-sahabat kita, para alim ulama kita. Semoga Allah selalu memberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Di sini Mbak Rara sebagai sang pawang hujan yang lagi viral ini, banyak kecaman, banyak ejekan dari orang-orang yang tidak menyukainya, yang mengatakan syirik lah, yang mengatakan dukun lah, dan sebagainya. Sebelum kita mengkajinya, sebelum kita tahu apa itu kesyirikan, sebelum kita mensyirik-syirikan manusia yang lain, maka selamatkanlah diri kita dahulu dari kesyirikan diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi apa yang dimaksud dengan kesyirikan itu? Selama ini yang kita saksikan di alam dunia ini, di alam yang fana ini, babakan kesyirikan ala manusia, babakan kesyirikan ala hawa nafsu, babakan kesyirikan setan. Jadi selama ini kita hanya memandang kesyirikan yang syariat saja. Kita memandang orang yang keluar dari syariat Islam, kita mengatakan syirik.
kita menilai agama lain di luar Islam, kita mengatakan syirik. Ketika ada orang yang menyimpang dari syariat Islam pun kita mengatakan orang itu syirik. Selama ini kita gampang mensyirik-syirikan orang. Kita gampang mengadu domba manusia. Kenapa? Karena hakikatnya diri kita sendirilah yang syirik. Sama halnya kita mengatakan atau mengejek orang itu orang kafir. Bila tidak sesuai syariat kafir. Bila tidak sama, memeluk agama yang sama dengan diri kita, kita anggap kafir. Dan sebagainya. Sebelum kita mengkafir-kafirkan manusia lain, hakikatnya diri kita sendirilah yang kafir. Diri kita sendirilah yang syirik. Apa buktinya? Mari kita buktikan bersama-sama. Bila tiada Tuhan yang disembah di dalam hati kita, bila tak ada kewujudan Tuhan yang disembah di hati kita, bila tak ada kehidupan Tuhan yang menghidupi kita, bila tak ada Tuhan yang menguasakan kita di hati kita, maka selamanya hawa nafsu diri kitalah yang menjadi Tuhannya. Iblis dan setanlah yang menjadi Tuhannya, yang merasa di dalam hati kitalah yang paling wujud, yang merasa di dalam hati kita, kitalah yang paling hidup, yang merasa di dalam hati kita, kitalah yang maha kuasa, yang maha akbar, mengakbari hidup dan badan kita ini. Sehingga pasti muncul rasa bangga, pasti muncul rasa congkak dan sombong seperti setan, seperti iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi coba di dalam hati kita cek bersama-sama. Di dalam hati kita, kewujudan siapa yang paling terang benderang? Kewujudan siapa yang paling akbar? Kewujudan siapa yang paling hidup di dalam hati kita? Kewujudan siapa yang paling berkuasa di dalam hati kita? Selama ini yang ada kan diri kita sendiri. Berarti dirikulah Abdul Halim inilah setannya, iblisnya. Maka bila yang di sini jadi setan, bila yang di sini jadi iblis, tentulah aku kafir, tentulah aku syirik, dan pasti aku akan menilai orang lain sama denganku. Dan pasti aku menilai orang lain sejenis denganku. Kita gampang mensyirik-syirikan orang. Kita gampang mengkafir-kafirkan orang. Kita gampang menjelek-jelekkan orang. Kenapa? Karena hakikatnya diriku yang menilai inilah yang syirik sendiri. Diriku yang menilai, dirikulah yang kafir sendiri. Dirikulah yang paling jelek dari manusia yang lain di dalam hatiku. Tapi iblis dan setan sangat lihainya. Bahkan di dalam hatiku, aku diutus, aku dirasuli, aku disuruh, aku dibisikkan di dalam hatiku oleh iblis. Wahai Halim, kau orang yang mulia. Wahai Halim,
kau orang yang pintar. Wahai Halim, kau orang yang cerdas. Wahai Halim, kau orang yang benar. Jadi orang lain itulah yang salah. Orang lain itulah yang syirik. Orang lain itulah yang kafir. Kamu benar Abdul Halim, kata iblis demikian. Jadi sesungguhnya selama ini fahsya wal munkar itu terjadi karena pangkalnya adalah kesyirikan hati kita sendiri. Pangkalnya fahsya wal munkar adalah selama ini dikarenakan kekafiran kita sendiri. Kafir dan syirik dari siapa? Kafir dan syirik dari Tuhan yang telah menciptakanku. Seolah-olah aku ini jadi-jadi sendiri. Seolah-olah aku ini tercipta sendiri. Dan aku tak punya Tuhan di dalam hatiku kecuali diriku sendiri. Dan aku merasa sombong, congkak kepada manusia lainnya diriku. Karena akulah yang maha akbar, karena akulah yang maha baik, dan karena akulah yang maha benar. Itulah sejatinya kesyirikan kita sendiri yang selama ini tidak pernah kita sadari, tidak pernah kita saksikan, tidak pernah kita lihat sendiri di dalam hati kita selama ini. Karena apa? Karena di dalam hati kita sibuk keluar diri, sibuk menyaksikan kejelekan-kejelekan orang lain. Karena hati kita keluar dari diri kita dan sibuk untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Sibuk menyalah-nyalahkan orang lain. Sibuk merendah-rendahkan orang lain. Jadi kita disibukkan dengan fahsya wal munkar. Kita disibukkan selama ini oleh iblis dan setan agar selalu dan selalu hanya bermain-main di luar diri saja di dalam kehidupan ini. Inilah maknanya kita selama ini jatuh terjerembab melewati wat siratal mustaqim, yakni wat jalan yang lurus menuju Allah. Kita selama ini terjatuh dan terjatuh karena memang sulitnya melewati wat siratal mustaqim ini, karena memang sulitnya melewati kehidupan ini. Diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang, karena tak satu pun manusia bisa melewati kehidupan ini dengan jalan yang lurus. Tak satu pun manusia bisa melewati kehidupan uripe Allah ini dengan hidup diri manusianya di hatinya. Karena itulah manusianya selalu jatuh dan jatuh ke dalam api neraka, di dalam setan, di dalam iblis, di dalam siksaan-siksaan hati ketika kita menyaksikan orang lain. Itulah neraka itu, itulah jahanam itu, itulah wat siratal mustaqim yang hak, yang sebenar-benarnya nyata adanya, bukan angan-angan wae, bukan halusinasi wae yang katanya besok terjadinya. Karena kita selama ini kebanyakan halusinasi di dalam beragama, karena kita kebanyakan berimajinasi di dalam bertuhan, akhirnya kita mudah disesat-sesatkan, diterlantarkan oleh iblis dan setan agar kita jauh dan tambah jauh daripada Allah. Semakin kita merendahkan orang lain,
semakin kita mensyirikkan orang lain, semakin kita mengkafirkan orang lain, sejatinya semua itu adalah laku diri kita sendiri selama ini. Orang lain belum tentu syirik, orang lain belum tentu kafir, orang lain belum tentu rendah, tapi diri kita sendiri pasti rendahnya, pasti kafirnya, pasti syiriknya. Kenapa? Karena sudah keluar kesyirikan itu, karena sudah keluar kekafiran itu, karena sudah keluar kerendahan martabat itu, keluar dari dalam diri kita yang selalu memandang orang lain, yang luput dan buta memandang diri kita sendiri di hati kita. Karena diri kitalah yang kafir, karena diri kitalah yang kufur, sehingga karena diri kitalah yang syirik, sehingga kita melontarkan kekafiran, melontarkan kekufuran, melontarkan kesyirikan, melontarkan kejelekan dan kerendahan kepada orang yang lain. Kenapa? Karena sudah meledak-ledak kekafiran diri kita sendiri di hati kita. Karena sudah meledak-ledak kesyirikan diri kita di hati kita. Karena sudah meledak-ledak kejelekan, fahsya wal munkar yang ada di dalam hati kita, sehingga mengalir menjadi api-apinya neraka yang selalu menghebohkan, yang selalu membuat huru haranya hati kita sendiri selama ini. Kenapa semua itu terjadi? Karena tidak ada Tuhan di dalam diri kita. Karena tak ada Tuhan yang menghidupi kita. Karena tak ada Tuhan yang mewujudkan kita. Karena tak ada Tuhan yang menguasai diri kita selama ini. Akhirnya kita mendirikan Tuhan sendiri di dalam dada kita selama ini, sehingga kita merasa lebih mulia daripada orang yang lainnya, sehingga kita merasa lebih benar daripada orang lainnya, karena kita selama ini menjadi budak-budak dan menjadi pengikut-pengikutnya iblis dan setan. Digodoklah kita di dalam neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah penyebab-penyebab kita mensyirik-syirikan orang lain. Itulah penyebab kita mengkafir-kafirkan orang lain. Itulah penyebab kita menjelek-jelekkan orang lain. Kenapa? Karena sejatinya diri kitalah yang kafir. Karena sejatinya diri kitalah yang syirik. Karena sejatinya diri kita yang jelek dan rendah martabatnya di sisi Tuhannya, karena tak bertuhan, karena Allahnya gaib. Ya, ditipu terus oleh iblis dan setan di dalam beragama dan bertuhannya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita menghening-heningkan, memalam-malamkan, mensunyi-sunyikan diri kita di hati kita. Selamatkan dirimu di hatimu. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, maka seluruh manusia akan selamat dari caci makimu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Silahkan.
Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Jadi latih dan latihlah tiap-tiap diri kita untuk berlatih selalu dan selalu menghening-heningkan diri kita di setiap detik, di setiap saat, di setiap waktu, kapanpun ketika kita melewati wat siratal mustaqim ini, ketika kita melewati kehidupan ini agar sampai ke pintu akhirat, agar sampai ke pintu lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita wajib tahu bahwa seluruh manusia, bahwa seluruh makhluk itu pasti menyembah Allah. Itu pasti mengabdi kepada Allah. Itu pasti dituhani oleh Allah. Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi kenapa kita selama ini selalu mengejek, menghina, mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan orang lain? Karena kita selama ini bukan hamba Allah, tidak mengabdi kepada Allah, akan tetapi kita selama ini mengabdi kepada iblis dan setan yang selalu dan selalu mengadakan kemungkaran-kemungkaran dan fahsya di dalam hati kita, gampang memperolok orang lain, mensyirikan orang lain, mengkafirkan orang lain karena diri kita sendiri yang mengalami itu semua. Kenapa manusia tidak percaya bahwa dirinya, bahwa seluruh manusia, bahwa seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini selalu dan selalu tiap detik per detiknya menyembah dan mengabdi kepada Allah? Coba kita hayati dalam-dalam. Coba kita tafakuri dalam-dalam. Jangan menyaksikan orang lain, saksikanlah diri kita sendiri. Coba kita saksikan diri kita sendiri. Tanpa pengabdian, tanpa persembahan, tanpa kita diwujudkan oleh Allah, apakah kita bisa wujud? Tanpa kita dihidupi oleh Allah, apakah kita bisa hidup? Tanpa kita digerakkan oleh Allah, apakah kita bisa gerak? Ketika kita bisa melihat tanpa Allah, apakah kita bisa melihat? Bila kita bisa mendengar tanpa Allah, apakah kita bisa mendengar? Intinya, tanpa uripe Allah, semua sesebutan itu takkan pernah ada. Inilah yang dimaksud karena manusia dan alam semesta ini selalu dan selalu mengabdi, bergantung kepada uripe Allah. Inilah bukti bahwa seluruh manusia, bahkan diri kita, selalu dan selalu mengabdi kepada Allah. Tapi kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita lebih memilih iblis dan setan sebagai Tuhannya. Lebih memilih hawa nafsunya yang menjadi raja di dalam hatinya. Sehingga tidak sadar atas persembahannya. Hingga tidak sadar atas pengabdiannya detik per detik selalu bersama Tuhannya. Di saat duduk bersama Tuhannya. Di saat berdiri bersama Tuhannya. Di saat sholat bersama Tuhannya. Di saat ibadah bersama Tuhannya.
di saat zikiran bersama Tuhannya, di saat ibadah bersama Tuhannya, di saat bersolawatan bersama Tuhannya, bahkan di saat menjadi pawang hujan pun selalu bersama Allah. Bila tak ada Allah, apakah ada pawang hujan? Bila tak ada Allah, apakah Mbak Rara ada sendiri? Bila tak ada Allah, apakah Mbak Rara wujud-wujud sendiri? Bila tak ada Allah, apa Mbak Rara bisa jadi pawang hujan? Coba hayati. Kembali masuk ke dalam diri kita. Bila tak ada Allah, apa kita wujud? Bila tak ada Allah, apa kita bisa hidup? Bila tak ada Allah, apakah bisa kita menilai orang lain? Nah, bila kita sudah tahu Allah, bila kita sudah kembali kepada Allah, maka kita hanyalah sibuk dan sibuk dengan diri kita sendiri. Mana mungkin kita bisa sibuk dengan orang lain? Kepada diri kita saja kita sibuk sendiri. Sibuk apa? Sibuk mengingat. Sibuk apa? Sibuk mengabdi. Sibuk apa? Sibuk kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin bila kita sudah kembali kepada Allah, kita bisa menilai diri kita sendiri? Bila hanya Allah yang ada, berarti makhluknya sudah tak ada lagi. Bagaimana mungkin kita bisa menilai diri kita bila kita sudah gaib, bila kita sudah tiada, bila kita sudah tak ada lagi di dunia ini? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan yang lainnya? Kepada diri kita sendiri saja kita takkan pernah bisa menyaksikan. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengkafir-kafirkan, bisa mensyirik-syirikan, bisa mensesat-sesatkan, bisa merendah-rendahkan orang lain? Bila saja kita sudah lebur di dalam liputan Allah, sudah lebur di dalam kewujudan Allah, sudah lebur di dalam kehidupan Allah, sudah lebur di dalam kekuasaan Allah yang meliputi alam semesta ini. Apakah Mbak Rara, kewujudan Mbak Rara itu bukan kekuasaan Allah? Apakah pekerjaan Mbak Rara sebagai pawang hujan itu bukan ciptaan Allah? Nah, bila kita sudah kembali kepada Allah, maka faksa wal mungkar pun akan hancur. Bila kita sudah kembali kepada Allah, iblis dan setan pun akan hancur. Bila kita selalu dan selalu kembali kepada Allah, dajjal dan hawa nafsu ini pun juga hancur. Yang ada hanyalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang mana yang dikatakan jiwa yang tenang itu? Jiwa-jiwa yang sudah kembali pulang kepada Tuhannya. Jiwa-jiwa yang sudah pulang kepada kewujudan Tuhannya. Jiwa-jiwa yang sudah pulang kepada kehidupan Tuhannya. Jiwa-jiwa yang sudah pulang kepada kekuasaan Tuhannya. Jiwa-jiwa yang sudah pulang kepada pagelaran panggungnya Tuhan. Jadi itulah jiwa yang damai, hawa yang mutmainnah, yang selalu selamat kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
kembalilah dengan rela dan ridho kepada Tuhanmu, maka Allah pun ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah orang-orang yang mengabdi. Siapakah orang-orang yang mengabdi itu? Seluruh manusia itu mengabdi dan menyembah kepada Allah, sehingga tiada kejelekan-kejelekan lagi bila yang ada hanya Allah. Tapi bila yang ada hanya diri manusia kita, ya semuanya serba jelek. Ada kisahnya keluarga yang diceritakan, diabadikan di dalam Al-Quran, yakni Luqman Hakim. Ketika membeli keledai, dan ketika itu pun juga anaknya dinaikkan ke atas punggung keledai itu, dan bapak Luqmannya yang menuntun keledai. Orang-orang yang melihat, oh anaknya kok kodo sekali, tidak menghormati orang tuanya yang menuntun anaknya di atas punggung kuda. Kata orang begitu. Ketika Luqman mendengar itu, maka dipindahlah Pak Luqman yang naik kudanya, anaknya yang nuntun. Kata orang pun juga jelek. Masa bapaknya yang di atas anaknya disuruh nuntun keledainya. Akhirnya Bapak Luqman mendengarnya lagi, dan akhirnya keledai itu tidak dinaikinya, alias dituntun bersama. Orang pun bilang, masa beli keledai mahal-mahal tidak dimanfaatkan. Itulah penilaian iblis dan setan. Itulah penilaian hawa nafsu manusia. Itulah penilaian manusia yang masih merasa jadi Tuhan di dalam hatinya. Dan itulah penilaian ahli neraka, ahli jahanam. Kenapa? Karena penilaian itulah dia dibakar di dunia ini dengan tubuh dan hatinya, dibakar di neraka jahanam. Karena dianggapnya seluruh manusia tak ada imannya, karena dianggapnya seluruh manusia tidak menyembah dan mengabdi kepada Tuhannya, karena semua nilai-nilai yang dilemparkan kepada manusia sesungguhnya adalah nilai-nilai dirinya sendiri. Ketika manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka akan tersaksilah bahwa seluruh tumbuhan, seluruh hayawan, seluruh manusia, angin, udara, air, semuanya mengabdi tunduk patuh kepada penciptanya. Karena di dalam hati kita sudah mengabdi, maka melihat seluruh manusia pasti pun juga sama-sama mengabdi. Meskipun kelihatannya salah di sisi setan, meskipun kelihatannya salah di sisi hawa nafsu, meskipun kelihatannya salah di sisi manusia, tapi di sisi Allah tidak ada yang salah. Bila di sisi Allah itu salah, mungkin. Bila di sisi Allah itu salah, pasti Allah tidak akan menciptakan kejadian-kejadian itu. Pasti Allah tidak akan mewujudkan kejadian-kejadian itu. Pasti Allah tidak menampakkan kewujudan-kewujudan kesalahan itu di sisi Allah, bila itu salah di sisi Allah. Apa buktinya? Semua yang ada di alam semesta ini semua adalah kebenaran Tuhan. Karena benar dan salah, baik dan buruk, taat dan maksiat, itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Keburukan itu buruk bagi manusia.
Kebaikan pun menurut manusia itu baik, hakikatnya buruk, sama-sama buruk juga di sisi Allah. Bila masih ada manusianya, semuanya jelek. Kita melihat, menyaksikan Mbak Rara menjadi pawang hujan yang viral itu jelek, pasti jelek. Kita melihat orang yang lagi ibadah sholat, yang berhaji, pasti kita memandangnya baik. Kenapa dikatakan baik? Karena hawa nafsu manusianya yang jadi Tuhannya. Ada baik dan ada buruk. Karena iblis dan setan yang masih jadi penguasanya. Tapi bila Allah yang menjadi penguasanya, mana mungkin manusia bisa berapa-apa, mana mungkin manusia bisa bersiapa-siapa, apalagi menilai-nilai manusia. Jadi bila manusianya sudah mengabdi kepada Allah, maka menyaksikan seluruh manusia di dalam pengabdian kepada Allah. Kenapa? Kalau tanpa uripe Allah, maka tak akan ada manusia. Kenapa? Tanpa uripe Allah, tak akan ada aktivitas-aktivitasnya manusia. Kenapa? Tanpa uripe Allah, tak ada baik dan tak ada buruk. Tak ada taat dan tak ada maksiat. Itulah yang dimaksud seluruh manusia pasti bergantung dan mengabdi kepada Tuhannya. Bagi orang-orang yang sudah menyadari dirinya, siapa dirinya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua penilaian diri kita sendiri yang tahu. Marilah ku anfusakum, marilah gali, sambangi, takziahi kuburan-kuburan yang sudah mati di dalam dada kita. Kuburan-kuburan kita sendiri doakan, datangi agar cahaya ilahiyahnya terang benderang. Kita selama ini jadi ahli kubur tapi tak merasa apanya yang terkubur, imannya, jiwanya, takwanya yang terkubur, sehingga karena kita sering keluar dari kubur jadi hantu-hantu di dunia ini. Hantu-hantu yang hubbud dunya. Marilah kembalilah ke alammu. Marilah kembalilah ke alammu. Marilah kembalilah ke alammu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena bila engkau mau rela ridho kembali kepada alammu, maka engkau akan bertemu dengan alam yang baqo, alam yang abadi, alam ilahiyah. Wahai hantu-hantu yang ada di dunia ini, yang hubbud dunya, kembalilah ke alammu agar jiwamu tentram, sentosa, selamat di sisi Allah. Meskipun kelihatannya kita hidup di dunia, maka hati kita selalu dan selalu di akhirat. Maknanya hati selalu dirasuli Allah, hati selalu diutus Allah, hati selalu disuruh Allah, hanya diutus, disuruh dan dirasuli Allah. Itulah bukti contoh manusia yang termulia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad, supaya kita mengikuti contohnya. Apanya? Hatinya yang harus ikut. Meskipun syariat-syariat kita berbeda, tapi yang penting hatinya iman, hatinya kembali ke alam keabadian, hatinya kembali ke sisi Allah. Apa perbedaan syariat? Anda berdiri, saya duduk, kan beda syariat. Anda ke kantor, saya ke ladang, kan beda syariat. Anda mandi, saya sholat, kan beda syariat. Sungguh berbeda-beda syariat manusia, tapi selalu dan selalu sinkronkan kepada syariat Tuhan, syariat
sunnatullah, syariate uripe Allah. Bila kita semua seluruh umat manusia kembali ke dalam dirinya, pasti ia akan menemukan alam kelanggengan, alam keabadian. Maka abadilah alam semesta ini, maka indahlah hidup ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dibahagiakan oleh Allah di alam kelanggengannya, di alam keabadiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan selawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le, azana subuh dulu nak. Kurang 5 menit. Adzan subuh ya.